Judulnya menjaga hati. Kalau seorang pengusaha atau siapapun ya yang lagi ada masalah hidup, entah sakit, entah ekonomi, entah keluarga, apapun ya, dia akan fokus dalam hal itu. Dia akan gelisah, hatinya akan sedih karena hal itu. Gimana supaya cepat selesai? Itu yang sebagai manusia pasti punya pikiran seperti itu. Kalau usaha lagi tidak baik-baik, pasti kepikiran kan, gimana itu. Dan kita pikiran terfokus ke sana. Kita jarang berpikir bahwa hati kita itu lagi bermasalah. Hati kita itu baik-baik saja. Padahal hati kita itu sangat bermasalah. Ya, makanya firman ini muncul. Coba baca di Amsal 4 ayat 23. Ini firman sering kita dengarkan. Kita sering dengarkan firman ini. Silakan. Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ayatnya pendek. Sering kita berpikir bahwa mendengarkan hal ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sering kita memandang hal ini hal yang ringan, gitu. Hal yang ringan. Padahal hal ini menentukan apa yang akan kita perbuat. Saya ulang ya, sering kita memandang hal ini hal yang ringan. Padahal hal inilah yang menentukan apa yang akan kita perbuat. Kalau hati kita rusuh, maka akan muncul perbuatan itu. Soalnya perbuatan itu hasil dari hati. Jadi kalau hatinya rusuh, dia akan lakukan yang rusuh. Contoh ya, kalau kita itu lagi gak senang hati sama orang itu melukai kita, kan kepingin membalas loh. Ya. Anda kalau ketemu dengan orang itu, kan bisa ngomongnya nyelenget sama orang itu. Ya Pak ya, oke tadi saya aja itu. Ya, itu contoh aja. Kalau hati kita lagi terluka, itu akan muncul di permukaan. Makanya Tuhan tuh kadang izinkan suatu peristiwa untuk mengungkapkan hati kita. Kita itu suka satu, gak jujur. Padahal kejujuran itu Tuhan ngomong, orang yang jujur itu Tuhan sediakan pertolongan. Tuhan tuh selalu ingin menolong kita dalam ketidakmampuan kita. Tapi Tuhan mau jujur. Tuhan ngomong kan, barang siapa mengaku dosa, Tuhan akan selesaikan dosa itu. Barang siapa mengaku. Orang yang jujur Tuhan sediakan pertolongan. Kalau kita mau jujur, hati kita itu seringkali kita tidak menyadari keadaan hati kita. Kadang kalau orang konseling itu, dia bilang, Pak saya sudah mengampuni Pak, ini. Kita melihatnya bahwa Anda belum mengampuni. Ketika dibuka, Anda belum mengampuni. Enggak, saya sudah mengampuni. Padahal belum. Sama dengan kita, juga seperti itu. Sering kita memandang hal ini ringan, padahal berat ya. Berat. Bahkan hati itu menentukan hidup kekal kita. Tadi dikatakan dalam nyanyian, jaga ajarku
Ya, oh, sorry. Ya apa lagunya? Dan jaga hati dari yang tak kau ingini. Terus sampai di refnya. Saat ku di pengadilanmu, menjaga hati itu sampai ke sana loh. Kalau kita bisa menjaga hati sampai kita akhir hidup kita, endingnya itu kekekalan. Artinya hati kita itu menentukan. Pak, yang menentukan Tuhan Yesus. Pak, Bu, kita itu sudah ada dalam kasih karunia. Sekarang ini bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia itu. Menjaga hati. Amen. Menentukan kekekalan kita. Saya bayangkan gini, ini bukan hal yang ringan, tidak mudah. Kita aja tiap hari minta ampun sama Tuhan menandakan bahwa kita itu belum selesai dalam soal ini. Belum selesai dalam soal ini. Banyak hal. Bukan soal hanya membenci, tapi ada banyak hal. Kompleks banget hati kita. Motivasi. Saya bayangkan gini. Karena saya olahraga yang nge-gym, tapi pakai hal ini ya. Kalau di gym itu ada orang yang laki terus gemuk banget gitu. Bukan gemuk banget ya. Anda bisa bayangkan, gemuk banget. Dia datang ke gym itu pasti dengan tujuan untuk apa? Untuk kurus. Kalau yang kurus kepingin badan gede kan ya. Six pack gitu ya. Tapi yang terjadi one pack. Orang gemuk itu datang ke gym. Harapannya itu dia ingin bisa kurus. Seorang PT lihat itu, umpama dia tahu PT ya, PT itu personal trainer, pelatih untuk bisa dia lakukan gerakan yang benar. Menuntun dia, itu anggaplah Roh Kudus ya, seperti itu. Nah, orang itu ketika PT lihat itu, orang itu datang itu dengan harapan dia kurus, PT itu sudah jelek dulu. Aduh, apa bisa ya? Gak mudah, sangat sulit. Orang yang gemuk sekali terus mau kurus. Dia butuh waktu, dia butuh perjuangan. Bukan gak bisa, bisa. Tapi perjuangannya Anda bisa bayangkan. Bukan hanya si yang gemuk itu, tapi PT-nya bagaimana dia memberikan waktunya untuk serius supaya dia bisa kurus, memberikan nasihat cara makannya, cara melatih dirinya, bagaimana harus yang dilakukan. Berat banget, tapi bukan tidak bisa. Bisa, tapi berat. Sebetulnya hati kita itu sama kondisinya seperti orang yang gemuk tadi itu. Hati kita itu berat banget Bapak Ibu. Mau tahu? Ya, kita kenal hati dulu ya. Kita buka Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita kan mau jaga hati. Kita harus tahu, kita kenali hati kita dulu ya. Yang dijaga itu apanya ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat Pelan-pelan Kak ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Ini di hati kita. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh ini. Kitab Markus ini tanda merah ini. Tuhan Yesus yang ngomong ini. Saya ulang ya. Sebab dari dalam, dari hati orang, itu timbul segala pikiran yang jahat. Satu dulu.
Ya Pak ya. Halo. Kita diam-diam itu bisa muncul yang jahat loh. Apalagi disalahi, tambah muncul. Sebetulnya peristiwa yang Tuhan izinkan itu untuk menunjukkan keadaan hati kita. Kalau kita sudah tahu keadaan hati kita, aduh Tuhan, ampuni aku. Orang yang serius ingin mengejar hidup kekal, dia akan serius menggarap hatinya. Orang yang serius menggarap hatinya, dia akan serius dengan Tuhannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatasi hati kita tanpa Tuhan. Saya ulangi, kita nggak bisa mengatasi hati kita. Banyak dari kita itu merasa bahwa hati kita tidak bermasalah. Makanya sama Tuhan tidak serius. Orang yang bermasalah umpama soal hukum, dia serius enggak untuk menghadapi hukum itu? Oh iya, dia mungkin bisa ketemu ahli hukum dan kawan-kawan untuk mengkonsultasikan bagaimana masalahnya itu bisa selesai. Dia serius itu. Gimana supaya bisa selesai? Kita nggak serius menyelesaikan hati kita. Orang yang serius menyelesaikan hatinya, dia akan serius dengan Tuhannya. Dia akan bergumul tiap hari, Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Seperti seorang yang gemuk tadi datang ke gym. Tolong aku, Pak Pelatih. Aku mau kurus. Tapi dia harus berjuang. Pelatihnya pun harus berjuang. Anda tahu Roh Kudus berjuang untuk Anda hari ini? Dia adalah roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran. Dia ingin Anda dalam hidup benar. Tapi pertanyaannya, apakah kita serius untuk jadi benar? Amin. Ngantuk semua ya. Saya ulang, sebab dalam hati dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan. Ini bisa timbul pencurian, pembunuhan. Pak, masa kita membunuh, Pak? Tuhan ngomong, membenci itu sama dengan membunuh. Karena benci itu belum membunuh secara fisik, tapi itu benih sudah. Itu benih. Perzinahan. Mungkin kita tidak berzina secara fisik. Tapi pikiran kita bisa mengingini wanita lain atau laki-laki lain. Bisa muncul itu terjadi. Itu ada di hati kita loh. Keserakahan. Saya sering merasakan hal ini. Saya kalau sedang ngitung, begini, ngitung untung. Lagi baca Alkitab loh, tiba-tiba muncul, bisa ngitung untung. Terus diem, baca Alkitab ditaruh, bisa ngitung, cari kalkulator. Terus di hati saya, terus kita bilang gini, kamu ini serakah. Aduh Tuhan, ampuni aku. Itu bisa muncul Bapak Ibu. Sudah diberi banyak itu masih mau banyak lagi. Sering saya bilang gini, Tuhan cukup. Thank you Lord. Itu nangis itu. Karena lihat hatinya gitu loh. Betapa kita itu serakah banget. Sudah lebih dari cukup, masih kurang. Kejahatan, kelicikan, kita tuh licik. Licik Bapak Ibu. Yeremia katakan kalau hati kita licik, kalau hatinya sudah membatu, siapa yang mengetahuinya?
Orang itu pun tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Hah? Yang tahu Tuhan. Melalui Roh Kudus ingatkan kita. Makanya orang yang jauh dari Tuhan, Tuhan katakan terkutuk. Kenapa? Dia tidak bisa melihat hatinya. Nah, yang bisa melihat hati kita itu Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita supaya Tuhan bisa ngasih tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Kamu belum siap. Kamu belum serius. Kamu lihat persoalan jasmanimu aja serius. Lihat kamu ada masalah serius biar aku. Tapi kalau soal ini gak pernah serius kamu. Hawa nafsu, iri hati, hujat. Iri hati itu bisa timbul begitu aja. Ada rekannya yang punya hal ini, banyak itu bisa iri. Kita nggak senang kalau orang senang, itu iri. Kita nggak senang kalau orang lain senang. Kita senang kalau orang lain nggak senang. Nah itu. Itu tanda-tandanya. Itu ada di hati kita. Kesombongan, waduh yang ini. Kalau kita punya kesempatan sombong itu bisa lepas liar sombongnya. Benar ini. Kita tuh kalau punya kesempatan sombong, sombongnya itu bisa liar, tidak terkontrol. Hanya oleh Roh Kudus orang itu bisa diingatkan, dan kalau dia mau, dia akan berhenti dengan sombongnya. Walaupun itu muncul terus, tapi dia tidak meneruskan sombongnya sampai ke permukaan. Dan Roh Kudus akan tuntun itu. Kalau Anda serius, kalau kita serius akan hal ini, percayalah, Roh Kudus akan bicara sama kita. Dia akan kasih tahu kita. Belum sombong pun sudah masih muntuk-muntuk, dia sudah kasih tahu sama kita. Makanya kita tidak bisa menjaga hati kita tanpa dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita butuh dekat dengan dia. Makanya orang yang mengandalkan manusia terkutuk, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati. Artinya dia disertai Tuhan, diberikan kekuatan, diberitahu ketika dia salah. Kebebalan, kalau bebal itu tiap hari itu. Makanya kita minta ampun terus sama Tuhan tapi tidak berubah-berubah. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Pak, Bu, untuk menjaga hati kita harus mengenal hati kita. Kita harus mengenal keadaan hati kita yang sesungguhnya. Yeremia mengatakan hati kita itu licik. Coba kita buka Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, ayat 10 saya ulang ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Yang tahu hati kita itu Tuhan. Tuhan itu menyelidiki hati kita. Tentu orang-orang yang mau berurusan dengan dia. Yang menguji batin. Hati kita itu selalu diuji sama Tuhan. Untuk memberi balasan kepada setiap orang. Itu bukan ketika hati kita salah terus dia memberikan balasan. Tidak. Anda perhatikan ayat berikutnya.
untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkah. Ada hasil perbuatan, baru ada hukuman. Tapi kalau belum sampai di perbuatan, di Yakobus katakan, belum sampai perbuatan, maka tidak ada hukuman. Tapi kalau masih di hati, artinya Tuhan tuh mau kalau menjaga hati itu, Tuhan mau kita bisa mengelola hati kita. Tapi kita tidak bisa mengelola dengan kekuatan sendiri. Kenyataannya kita sering lolos gitu. Butuh kekuatan Tuhan. Nanti ada ayatnya ya. Aku memiliki hati, aku Tuhan yang memiliki hati yang menguji dan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ada perbuatan baru ada hukuman. Sebelum perbuatan itu muncul di hati. Ketika hati itu muncul di hati kita, segera bunuh itu. Segera bunuh. Dan membunuh hati ini itu enggak mudah Bapak Ibu. Enggak mudah. Enggak mudah. Apalagi ketika masalah itu datang di kita. Dalam perjalanan itu, kita sering menuruti hati ini daripada kita membunuhnya. Pak, apa bisa? Kalau Tuhan ngomong menjaga hati bisa, pasti bisa. Tapi tidak mudah. Pak, Bu, soal hati, menjaga hati bukan soal hanya soal benci pada seseorang. Kita tidak membenci seseorang, enggak. Banyak hal. Banyak hal. Contoh umpama, kita ingin membeli sesuatu, tapi sebetulnya itu bukan menjadi kebutuhan, tapi hanya prestis saja. Kalau orang berurusan hatinya dengan Tuhan, kalau orang tidak berurusan dengan Tuhan, tidak masalah soal ini. Tapi kalau dia berurusan dengan Tuhan, ingin menjadi anak-anak Allah, ini masalah. Apa yang kita lakukan bukan karena dia, kita sudah meleset Bapak Ibu. Ukuran anak-anak Tuhan seperti itu. Oh, hati bisa berbicara, lo kan untuk ini toh, bisa beralasan, oh kan untuk ini toh, untuk ini kan. Dia bisa berargumentasi. Maksudnya memaksa untuk membeli barang itu. Saya pernah lakukan ini. Saya itu ditawari tempat kayak villa gitu ya. Bagus, pemandangannya bagus. Jadi saya diajak ke sana, terus saya lihat, saya bisa lihat laut dan segala macam. Bagus sekali, letaknya di atas. Saya bisa lihat kalau mama saya bayangkan kalau bangun pagi, minum kopi, duh enak ya di sini ya. Lihat pemandangan, lihat kapal, waduh indah banget, lihat laut biru. Itu muncul semua. Untuk semua. Akhirnya singkat cerita saya beli. Saya beli tempat itu. Setelah saya beli pakai kredit, saya beli. Kira-kira 2-3 bulan kemudian. Sebetulnya Tuhan masih sudah bicara tapi bebal lah ya. Dari awal tuh Tuhan sudah ngomong masih. Tapi saya bebal. Dia 2-3 bulan kemudian lebih mungkin ya. Jadi saya gini, biasanya pas tenang, diam gitu ya. Muncul itu suara. Kamu beli itu untuk apa? Kamu udah punya rumah ini. Terus kamu mau wirawiri sana.
pagi mau nikmati itu, balik lagi situ. Ngapain? Cari kerjaan. Untuk apa mau beli? Itu jelas banget. Saya diam, iya Tuhan. Nyesel saya. Ya Tuhan. Seharusnya tidak perlu. Akhirnya gimana Pak? Saya jual. Kok adalah ya laku gitu. Banyak hal bukan satu ini. Kita itu bebal. Bukan kita, saya bebal. Kita sering inginkan barang itu tapi bukan untuk kebutuhan kita. Apalagi seharusnya kita itu ada berkaitan. Apakah Tuhan senang apa yang kita lakukan? Banyak hal di hati kita itu kalau dikoncek itu luas sekali, kompleks sekali. Kita melayani seperti ini, bisakah bukan dengan motivasi yang benar? Bisa, supaya kelihatan baik. Itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Baik yang khotbah, baik yang song leader, worship leader, WL maupun yang main musik semua bisa tampil. Tidak ada yang tahu, bahkan dirinya pun tidak tahu. Kalau lagi mau unjuk gigi, walaupun giginya hitam. Halo. Kalau seorang khotbah apa Pak? Oh, dia bisa tunjukkan, bisa mengungkapkan ayat ini, ayat itu. Wow, supaya dikatakan seperti itu. Tidak ada yang tahu. Orang itu akan tahu kalau Roh Kudus bicara sama dia. Kamu sombong. Amin. Amin. Sesungguhnya kita itu manusia yang rentan. Kita itu manusia yang butuh penciptanya. Tidak bisa jauh dari penciptanya. Ada kalau lihat kisah-kisah di Alkitab. Entah itu Nuh, entah itu Abraham, entah Daud, dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus pun. Sampai Rasul Paulus pun. Kisah itu kisah bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allahnya. Dan mengandalkan Allahnya dalam hidupnya. Manusia yang bisa melihat Allahnya. Manusia yang bisa melihat pertolongan Allahnya, berinteraksi dengan Allahnya. Itu isinya Alkitab. Tentu Amsal ini mengatakan menjaga hati, karena dia mengalami hal itu. Jagalah hati. Bahkan ada kata kewaspadaan. Kalau kita punya rumah, terus ada info bahwa kita akan ada pencuri masuk. Bagaimana Anda untuk mempersiapkan diri ketika pencuri itu masuk? Ada berjaga-jaga bagaimana menjaga rumah itu? Walaupun ngantuk-ngantuk tetap melek, mungkin cari kopi dan segala macam supaya tidak tidur untuk menjaga rumah. Supaya ketika pencuri masuk dia bisa teriak-teriak untuk minta tolong. Apakah kita menjaga hati seperti itukah? Kata waspada itu seperti itu. Dengan kewaspadaan selalu menjaga. Dalam keadaan apapun selalu menjaga. Kita kalau dapat berkat banyak gitu ya. Hati kita bisa lost. Tidak menjaga. Langsung mau beli apa beli, langsung beli apa beli. Tidak tanya Tuhan, merasa aku punya uang. Orang yang mau berjalan dengan Tuhan, tidak bisa seperti itu. Itu namanya bocor.
memandang wanita, bisakah berpikir yang jahat, berpikir cabul? Bisa muncul. Tapi kalau itu segera dibunuh, dia tidak akan terjadi dalam perbuatan. Kalau kita sering melatih untuk membunuh hal yang seperti ini, ya, atau Anda lihat gadget, terus tiba-tiba muncul gambar yang tidak senonoh, Anda cepat skip dan Anda melatih itu, Anda akan terbiasa dengan hal itu. Awal mula mungkin sulit, ya, tapi kalau Anda melatih, itu kalau kita melatih, juga melatih umpama kita disalahi, dilukai seseorang, terus kita sempat jengkel, menyelesaikan itu kan butuh waktu. Membunuh itu enggak hilang, enggak semudah itu kan. Enggak. Anda berdoa tuh masih mengiang-iang. Tapi senjata Yesus ngomong, ampuni musuhmu, berkati musuhmu, doakan musuhmu. Sebetulnya yang Yesus katakan ini untuk menjaga hati kita. Ampuni musuh Tuhan, aku mengampuni si A, aku memberkati dia. Tuhan berkati dia dengan melimpah Tuhan. Tolong dia dan tolong aku untuk bisa mengampuninya. Kalau kita biasa melatih itu, katakan menjadi habit. Mudah sebelum jadi perbuatan, sudah dibunuh. Yang sering lolos di kita itu apa? Perkataan. Ngomongi orang. Kalau sudah tahu kita itu ada masalah dengan si A, kalau ada rekan kita ngomong tentang si A, harus jaga dulu. Jangan aku ngomongi. Kalau kita menjaga, memang tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai-mulai, kita tidak akan pernah bisa. Kita kalau tidak memulai-mulai, kita tidak akan pernah bisa. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Kalau kita, Bapak Ibu, kalau kita melihat, mengalami bagaimana cara Allah menolong kita dalam waktu kita mengatasi, mengelola hati ini, menjaga hati ini. Pak, Bu, satu hal ya, percaya kita akan tumbuh sama dia. Bagaimana dia menolong kita. Ketika kita sulit untuk mengampuni seseorang, kita bergumul dengan Tuhan, bersama Roh Kudus, tolong Tuhan. Aku mau mengampuni dia, tapi aku tidak bisa. Tuhan, tapi aku mau Tuhan, berkati dia, aku mengampuni. Bahkan Anda datang ke rumahnya ngasih sesuatu yang kesukaan orang itu. Berjuang untuk menyelesaikan hati itu. Pak, Bu, Tuhan tuh lihat loh hal yang seperti itu. Tuhan tuh disenangkan dengan hal itu. Itulah korban. Itulah persembahan. Kalau di zaman perjanjian lama itu korbannya wedus, domba, lembu. Tapi perjanjian baru korbannya kita. Rasa sakit itu kalau kita mau masuk di situ. Datang ngasih sesuatu sama seseorang. Oh sakit Pak Ibu. Tapi tak kasih tahu. Ada lagi mempersembahkan korban di hadapan Allah. Segitunya Pak. Kalau kita mau serius sama Tuhan ya segitunya. Menjaga hati itu tidak mudah. Amsal katakan kita yang harus menjaga hati kita. Tapi ada orang yang berdoa minta gini. Tadi saya ngomong bahwa saya sering ketika saya menjaga hati kita, saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong. Loh Pak, itu ayat kan perintahnya menjaga hati itu yang suruh jaga siapa? Yang suruh jaga Tuhan apa kita? Kita. Tapi kok Bapak minta tolong sama Tuhan untuk menjaga hati? Pak, gini. Minta tolong sama Tuhan itu karena saking sulitnya.
keterbatasan kita untuk bisa menjaga hati kita. Bukannya seperti ini, kita minta tolong Tuhan tapi kita tidak menjaga hati. Bukan itu. Itu bukan tipe orang itu yang saya maksudkan. Tapi orang yang mau sungguh-sungguh menjaga hatinya, supaya mau hidup bersih, dan dia tahu bagaimana menjaga hati mengalami kesulitan yang begitu sulit. Dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong. Aku mau menjaga hatiku, berikan aku kekuatan. Boleh. Itu perintah buat kita. Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang sangat sulit, kita minta tolong sama Dia. Dan memang hanya Dia yang bisa tolong kita untuk menjaga hati kita. Amin. Ada orang yang berkata-kata menyinggung kita. Terus kita sempat menyelesaikan itu menjaga hati. Karena jangan sampai menjadi perbuatan. Amin. Karena menjaga hati itu tidak mudah dan dalam perjuangan seringkali tidak berhasil. Doa inilah yang muncul. Tetapi dalam hal ini bukan kita bersantai-santai terus minta Tuhan yang menjaga. Tapi kita dalam perjuangan itu terus kita minta tolong sama Tuhan. Yang kedua, menjaga relasi dengan Tuhan. Kita tidak akan, tadi saya katakan, kita tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan yang akan menolong kita. Tentu bukan kita bersantai-santai. Coba kita lihat di Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas, pelan-pelan BK ya. Lukas 22 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Konteksnya itu. Terus. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya. Yesus aja membutuhkan kekuatan dari Bapaknya. Besok mau disalib, malam dia di Getsemani bersama murid-muridnya. Dia berdoa, kalau boleh Bapak, lalukan cawan ini. Tapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Dia bergumul antara kehendak sendiri atau kehendak Bapa yang harus ditaati. Dia bergumul berat, Bapak Ibu. Dalam pergumulan ini dia membutuhkan kekuatan. Lukas katakan tadi ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dengan berpeluh darah, stres, keringat yang bercampur darah. Karena stresnya, dia butuh kekuatan. Ada satu pelajaran dalam hal ini, bahwa Yesus sungguh-sungguh untuk menyelesaikan hal ini. Pertanyaan gini, apakah kita sungguh-sungguh menyelesaikan keadaan kita? Yesus menyelesaikan keadaan kita. Tapi kita pun harus menyelesaikan keadaan kita untuk merespon itu. Sungguh-sungguhkah kita? Kita mohon kekuatan kepada Dia bukan hanya ketika kita ada masalah jasmani, tapi dalam masalah batiniah kita, hati kita.
Apakah kita sungguh-sungguh bergumul dengan dia? Atau kita menganggapnya tidak ada apa-apa? Yesus saja membutuhkan kekuatan dari Bapaknya. Apalagi kita. Ingat ya, jangan membangun relasi yang dadakan dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti keadaan kita yang sebenarnya kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak serius, dalam satu hari petakan, saya ulang, dalam satu hari Anda dan saya harus memetakan itu. Memetakan itu gimana? Pagi, bangun pagi, berdoa. Setelah itu baca firman. Pak, saya siang baca firman, enggak apa-apa. Tapi dipetakan dalam satu hari itu, jangan tidak baca firman. Anda baca firman. Kalau saya kasih kronologi baca Alkitab itu hanya menuntun supaya Anda itu, oh ya, aku belum baca ini, bolong tadi. Saya kalau bolong saya rekap sampai selesai. Kadang saya bolong 3 hari, ya 3 hari saya selesaikan. Untuk apa? Untuk mendisiplin diri, untuk memetakan diri. Mazmur katakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu merenungkan firman itu sama sebetulnya merenungkan Tuhan, karena itu perkataan Tuhan. Itu cara menjaga hati, memetakan diri, Anda merenungkan firman itu menjaga relasi dengan dia. Bukan hanya doa pagi, tapi ketika membaca firman itu membangun relasi dengan dia. Pagi, bangun pagi, berdoa, baca firman, mungkin baca buku-buku yang kalau ada waktu kosong, baca buku-buku rohani yang bisa membangun. Setelah itu, setelah doa pagi yang dituntun oleh secara kolosal ya, bersamaan. Tapi Anda harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Entah 30 menit, minimal lah 30 menit. Anda masuk kamar sendirian untuk berdoa, berurusan dengan Pak, Bu. Berdoa ketika setengah jam itu kadang tidak mengalami apa-apa. Sering tidak mengalami apa-apa. Tapi tekunlah. Karena Tuhan menguji kesungguhan kita. Kalau Tuhan belum menjamah kita ketika 30 menit itu, Tuhan lagi uji kesetiaan kita. Kamu masih serius enggak sama aku? Bukan setiap datang pasti Tuhan jamah, enggak. Amin. Ini yang saya maksudkan, jangan dadaan. Kalau kita datang sama seseorang perlu karena sangat perlu, terus kita dadakan, kita baru hubungan dengan orang itu enggak sportif ya. Anda saja enggak suka digitukan. Kalau kita serius memperkarakan keadaan hati kita, Tuhan akan singkapkan keadaan hati kita. Bisa melalui firman Tuhan seperti ini, atau lagi kita membaca sendiri, atau melalui suatu peristiwa. Kita bisa tahu keadaan hati kita. Setiap peristiwa Tuhan pasti bicara. Kalau Anda sedang berjalan dengan Tuhan, serius dengan Dia, setiap peristiwa Tuhan pasti bicara. Percayalah. Kalau kita membiasakan diri berinteraksi dengan Roh Kudus, ngomong sama Dia dalam segala hal, Dia pasti kasih tahu. Percayalah. Kenapa? Dia itu roh kebenaran yang membawa kita pada kebenaran. Itu Tuhan yang sediakan kok buat kita. Dia itu rohnya Bapa. Itu roh. Kalau roh kudus berarti dia kudus. Kalau kita lagi tidak kudus, dia akan kasih tahu sama kita. Dia seperti mama yang menuntun anak kecil untuk menjadi bisa jalan dan segala macam. Seperti itu, dia menuntun.
Dan Roh Kudus pasti tuntun kita. Percayalah, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa Dia adalah Roh kebenaran, bahwa kita pada kebenaran. Kalau kita sudah mulai mengerti dan menyadari keadaan hati kita, baru kita bisa menyangkal diri. Nanti berikutnya saya ngomong ini, menyangkal diri. Baru bisa menyangkal diri. Kan Tuhan ngomong, kalau kamu mau ikut aku, kamu sangkal dirimu. Apa yang disangkal kalau kita tidak mengerti? Bukan kita tidak boleh benci sama seorang. Bahkan pun kalau kita mau beli barang sesuatu pun, kalau itu Tuhan tidak inginkan, kita harus menyangkal diri. Segitunya Pak, ya. Kita tundukkan kepala.